maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Kita menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDIP. Iya, berarti partainya perorangan. PDIP tiba-tiba membuat manuver yang menghebohkan, yaitu memecat Jokowi dari partai tersebut. Keputusan itu sepertinya dilakukan setelah PDIP menganggap pemecatan tersebut tidak akan memberikan dampak yang negatif. Karena ketidakcocokan antara Jokowi dan elit PDIP sudah berlangsung lama. Tapi PDIP tetap tidak membuat keputusan untuk memecat Jokowi saat itu. Karena jika pemecatan dilakukan, potensinya akan membuat perolehan suara PDIP tergerus. Pemecatan tersebut juga membuat tembok pemisah yang membuat figur Jokowi tidak lagi diasosiasikan sebagai orang PDIP. Karena sebelumnya di Jawa Tengah khususnya Jokowi itu identik dengan PDIP dan masih tetap dianggap kader utama PDIP meski berselisih dengan elit PDIP. Ketika ditanya soal pemecatan tersebut, Jokowi berkomentar pendek. Ya, berarti partainya perorangan. Jawaban ini memunculkan banyak penafsiran. Ada yang menyimpulkan berarti sekarang Jokowi sendirian tanpa partai. Dengan mengandalkan diri sendiri itu, Jokowi akan memasuki kancah politik Indonesia. Jokowi sepertinya tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah. Karena sebelumnya Jokowi juga sudah mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan seringkali Jokowi berseberangan dengan kehendak elit PDIP. Misalnya soal Piala Dunia atau pembangunan bandara di Bali. Tapi sejauh itu Jokowi tidak pernah menyatakan perlawanan secara terbuka. Dia memilih menghindari konflik meskipun sebenarnya sah-sah saja berbeda pendapat dengan kader partai lain. Apalagi posisi Jokowi saat itu sebagai pemerintah. Karena partai itu bukan milik satu orang saja atau berdasarkan darah biru pendiri partai saja. Sementara itu ada juga yang menafsirkan ucapan Jokowi tersebut dengan arti Jokowi sedang menyindir Megawati. Kalau Jokowi dipecat dari PDIP karena berseberangan dengan Megawati, itu berarti PDIP adalah partai perorangan yang dikelola oleh Megawati dan keturunannya. Jika penafsiran kedua ini yang dipakai, itu berarti Megawati telah menyalahi demokrasi. Karena dinamika di internal partai itu sesuatu yang lumrah. Selama kader tidak menyalahi peraturan partai, mestinya diberikan ruang. Tapi yang terjadi di PDIP justru sebaliknya. Selama ini Jokowi sudah dituduh macam-macam dan tidak memberikan komentar negatif tentang PDIP. Persaingan politik dan berbeda pilihan itu sesuatu yang wajar. Mestinya elit PDIP bersikap dewasa. Sejak dipecat oleh PDIP, Jokowi semakin menarik perhatian publik. Keputusan PDIP untuk memecat Jokowi membuat banyak pihak berpikir bahwa Jokowi tidak lagi memerlukan partai untuk terus berpengaruh di Indonesia. Jokowi sudah tidak lagi membutuhkan partai politik untuk bisa mempengaruhi jalannya politik di Indonesia. Dengan posisinya yang dimilikinya saat ini, ditambah dengan keberadaan anak-anaknya yang berperan dalam dunia politik, seperti Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden, Kaisang yang menjadi ketua umum PSI, dan Bobi Nasution yang menjadi gubernur Sumatera Utara, Jokowi memiliki kekuatan politik yang terpisah dari partai manapun. Jokowi terbukti masih memiliki daya tarik besar di kalangan elit politik Indonesia. Terbukti pada pemilu 2024. Banyak kepala daerah yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan Jokowi. Ini menunjukkan bahwa Jokowi masih bisa mengendalikan dan mempengaruhi situasi politik di tanah air tanpa harus terikat oleh partai tertentu. Namun, meskipun Jokowi telah terbukti mampu bertahan tanpa harus bergantung pada partai politik,
bukan berarti menutup kemungkinan untuk kembali bergabung dengan salah satu partai. Bahkan bukan tidak mungkin untuk mendirikan partai politik sendiri. Jika Jokowi memilih untuk bergabung dengan partai, maka Golkar bisa menjadi pilihan yang sangat potensial. Golkar saat ini menjadi partai yang memiliki kekuatan besar tanpa adanya tokoh sentral yang mendominasi. Sehingga Jokowi bisa menempati posisi strategis dalam partai tersebut. Golkar juga memiliki sejarah yang panjang dalam politik Indonesia. Dengan dukungan besar dari para politisi yang ada di dalamnya, Golkar bisa menjadi kendaraan politik yang tepat bagi Jokowi untuk melanjutkan peranannya di kancah politik nasional. Di samping itu, Golkar telah menunjukkan ketertarikannya terhadap Jokowi sejak lama. Bahkan, Golkar mengangkat Jokowi sebagai anggota kehormatan. Hal itu mengindikasikan adanya kedekatan emosional dan politik antara Jokowi dan Golkar. Meskipun Jokowi belum secara resmi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Bidang Organisasi DPP Golkar, Derek Laupati. Bagi Golkar, status Jokowi sebagai negarawan sudah lebih dari cukup untuk memberikan penghormatan tanpa memerlukan kartu tanda anggota. Begitu juga dengan Gibran Rakabuming Raka, yang juga disebut-sebut sebagai anggota kehormatan Golkar, memperkuat hubungan antara keluarga Jokowi dengan partai ini. Namun, meskipun Golkar menjadi pilihan yang menarik, langkah Jokowi untuk bergabung atau tidak dengan partai ini tetap akan menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, Jokowi telah menunjukkan bahwa dengan tidak terikat dengan satu partai politik saja, pengaruhnya tetap besar. Jika Jokowi tetap memilih berdiri sendiri, nama besarnya telah cukup diperhitungkan oleh segenap elit politik di Indonesia. Bahkan dengan posisi demikian, Jokowi justru lebih mudah bermanuver dalam mendekati banyak elit partai karena dia tidak terikat dengan salah satu partai. Yang jelas, pernyataan Jokowi tentang partai perorangan itu menunjukkan pilihan yang kuat dari seorang Jokowi, bahwa tanpa PDIP sekalipun Jokowi sudah besar dan diperhitungkan. Bahkan terkandung maksud lain. Partai tanpa suasana demokratis hanya akan menjadi perusahaan pribadi. Sehingga elit partai bisa menendang kader mereka seenaknya seandainya tidak sejalan lagi. Itu artinya pilihan untuk sendiri tanpa partai jauh lebih terhormat daripada bernaung di bawah partai yang otoriter dan berbuat semaunya pada kadernya. Apapun pilihan Jokowi itu tidak akan membuat namanya meredup. Karena sampai sekarang kegaguman masyarakat terhadap Jokowi masih sangat besar. Keberhasilannya dalam membangun Indonesia membekas begitu dalam, terutama di Indonesia bagian timur. Hurrah!